Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa orang meyakini kalau sholat sunnah duha maupun tahajud bisa berdampak pada kadar rezeki seseorang. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim justru berkata, meski dua sholat sunnah itu dikerjakan, tidak menjamin rezeki dilancarkan. Sebab masih banyak orang yang melarat serta hidup susah meski sering tahajud dan duha. Namun demikian, apakah satu biang kerok tersebut? Semua umat muslim tanpa terkecuali wajib untuk mendirikan sholat 5 kali sehari. Karena sholat adalah tiang agama, maka orang yang mendirikan sholat berarti sedang menegakkan pilar-pilar agama. Selain sholat wajib 5 kali sehari, Islam juga punya sholat sunnah yang bisa dikerjakan pada waktu tertentu. Semisal sholat tahajud yang dikerjakan ketika sepertiga malam dan sholat duha di tengah sholat subuh dan zuhur. Kedua sholat sunnah ini mempunyai derajat keistimewaan serta sangat disukai oleh Allah. Konon orang-orang yang rajin mendirikan sholat sunnah ini akan diganjar rezeki seluas samudra. Tapi ada juga orang yang sudah rajin-rajin sholat tahajud dan sholat duha malah masih melarat hidupnya. Alasan kenapa hidup masih melarat kendati sering mengerjakan dua sholat sunnah tersebut. Ada orang yang sholat duhanya ia perpanjang sampai lama sekali, tapi tidak secara otomatis mendatangkan rezeki. Orang yang biasa sholat terus, tahajud, witir kadang-kadang oleh Allah tidak dijadikan kaya. Bukan berarti sholat sunnah yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah, tapi ada alasan lain yang jauh lebih penting. Bukan juga karena kita tidak ikhlas mengerjakan sholat sunnah, tahajud, dan duha tersebut. Malah ada beberapa orang yang tak pernah mendirikan sholat sunnah, tahajud, dan duha, malah kaya raya. Ya Allah, saya tahajud lama, duha lama, tetap melarat. Yang tidak pernah duha malah kaya, ujar murid kesayangan Mbah Maimun tersebut. Biasanya orang awam akan menemui pertanyaan seperti demikian. Padahal sudah sering mengerjakan sholat sunnah tapi rezeki tidak kunjung datang. Memang perlu diluruskan bahwa rezeki tidak selalu berupa uang dan harta benda. Keluarga yang harmonis adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, pengetahuan adalah rezeki, anak yang soleh adalah rezeki, dan seterusnya. Kita seringkali melupakan bahwa ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Bisa saja kita sering menunaikan sholat sunnah, tahajud, dan duha, diberikan rezeki bukan dalam bentuk harta benda serta kekayaan. Ingat agar kita jangan kufur nikmat. Gara-gara hal itu malah sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha berujung menjadi transaksional, yakni mencari keuntungan semata. Karena Allah suka pada sujudnya, kok malah ditransaksional. Karena itu mulai dari sekarang kita jangan sampai menganggap sujud dalam dua sholat sunnah itu sebagai transaksi semata. Demikianlah pemaparan lengkap mengenai alasan kenapa rezeki tetap seret meski sering sholat tahajud serta duha. Kemudian manfaat sholat tahajud dan duha tentu sangat banyak jika dilakukan dengan tekun. Sholat tahajud dan duha merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Artinya akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang senantiasa mengerjakannya, namun tak akan menjadi dosa apabila ditinggalkan. Selama ini keutamaan sholat duha selain dikaitkan dengan kemudahan seorang muslim mendapat rezeki di dunia, sedangkan sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa. Lalu apa saja manfaat sholat tahajud dan duha jika dikerjakan dengan rutin dan tekun? Dari amalan sholat tahajud, yang pertama, amalan yang akan membantu di akhirat. Manfaat sholat tahajud yang pertama adalah bisa menjadi amalan yang akan membantu di akhirat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah ketika kelak sudah berada di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam. Mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Yang kedua, jaga kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud
akan selalu mempunyai sifat yang rendah hati dan ramah sebagai refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Kemudian yang ketiga, jembatan masuk surga. Berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud, menyebut, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi, dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholat tahajud juga merupakan ibadah yang bisa membantu menghapus dosa, menolak penyakit, serta mencegah dosa. Yang keempat, doa dikabulkan. Manfaat sholat tahajud selanjutnya adalah akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang melaksanakannya di waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberi. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah lain. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sholat yang disebut juga dengan qiyamul lail menjadi sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian manfaat sholat duha. Yang pertama, menyehatkan tubuh. Rutin melaksanakan sholat duha juga bisa membantu menyehatkan tubuh. Semua anggota tubuh hendaknya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara itu dapat ditempuh dengan mengerjakan sholat duha seperti sabda Nabi sebagai berikut. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Memiliki istana surga, barang siapa yang secara rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapat istana megah di surga kelak kemudian hari. Adapun sabda mengenai keutamaan sholat duha ini yaitu sebagai berikut. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, dianggap sebagai sedekah. Keutamaan sholat duha juga bisa dianggap sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Berikut sabda dari Rasulullah SAW. Setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tak dianggap lalai. Keutamaan sholat duha yang berikutnya adalah siapapun yang mengerjakannya tak akan dianggap sebagai orang lalai. Maka dari itu dalam mencari rahmat Allah hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut ialah sebagai berikut. Orang yang mengerjakan sholat duha tak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Yang kelima, diampuni dosanya. Keutamaan sholat duha yang berikutnya adalah diampuni dosa-dosa di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, maka dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sabda dari Rasulullah SAW.
Siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.